Apa langkah BPJS Kesehatan selanjutnya nih agar program JKN ini dapat terus berkelanjutan demi kesejahteraan khususnya di masyarakat Kabupaten Tangerang? Luar biasa Mas Andri ini. Terakhir dan yang terpenting. Iya. Ya. 91 Podcast. Anda telah masih di Tangerang Radio 91 FM dan masih berbincang-bincang bersama BPJS Kesehatan. Tapi sebelum itu Andri punya informasi Handetolan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang ini meraih penghargaan UHC Award 2024. Pemkab Tangerang meraih penghargaan kategori Madya atas capaian UHC Award 2024. Nah, penghargaan UHC Award ini diterima oleh PJ Bupati Tangerang Andi Oni di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah di hari Kamis kemarin 8 Agustus 2024. Kita langsung tanya aja nih Handetolan sama Bapak Herman Indratmo sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Pak, acara kemarin Pak, UHC. UHC sendiri itu apa sih sebetulnya? Oke, baik Mas Andri, terima kasih Mas Andri. Jadi UHC ini adalah Universal Health Coverage, artinya cakupan semesta kalau di bahasa Indonesia. Iya. Sesuai dengan amanat undang-undang, kita sampaikan bahwa seluruh masyarakat itu wajib menjadi peserta program JKN. Jadi program ini untuk meyakinkan UHC ini atau cakupan semesta ini di setiap wilayah, di setiap daerah itu memahami dan menjadi kewajiban utuh pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Iya. Ya, jadi sekali lagi UHC ini adalah bagaimana peran Pemda untuk meyakinkan masyarakatnya terdaftar. Dan kita memberikan award tadi untuk masyarakat atau untuk Pemda, kabupaten, kota maupun provinsi yang telah mencapai 95% minimal. Minimal 95%. Ya, masyarakatnya menjadi peserta JKN. Maka kita sebut kabupaten itu, kota itu atau provinsi itu telah memenuhi kriteria UHC. Ya, jadi kemarin terdapat 460 kabupaten kota yang mendapat award dari Pak Wapres, ya disampaikan langsung oleh Pak Wapres kepada 460 kabupaten kota dan ditambah 33 provinsi. 33 provinsi. Ya, 33 provinsi yang juga telah memenuhi kriteria UHC tersebut. Baik. Gitu Mas Andri. Baik, tapi sebelumnya nih Pak, kenapa diadakan program UHC ini Pak? Landasannya awalnya seperti apa? Ya, tadi saya sedikit mengulang tadi bahwa memang dalam undang-undang tadi disebutkan masyarakat wajib dan kami sampaikan juga gitu ya, ada impres juga dari Presiden. dari Presiden tentunya, impres nomor 1 tahun 2022 di mana Pemda harus berperan aktif. Berperan aktif. Yang pertama adalah meyakinkan masyarakatnya terdaftar. Lalu yang kedua tentunya untuk meyakinkan itu Pemda juga diminta untuk membuat regulasi ya untuk memudahkan masyarakatnya ikut menjadi program masuk ke dalam program JKN ini. Iya, jadi peserta ya Pak. Jadi peserta itu. Lalu ya tidak kalah penting Pemda juga harus menyiapkan anggarannya. Karena ada peran peserta tadi yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah wajib juga mengalokasikan anggarannya untuk pembiayaan iuran bagi peserta yang tidak mampu. Baik, jadi di cover langsung oleh Pemda setempat ya betul, Pak. Baik. Betul. Kalau untuk Kabupaten Tangerang ini, bagaimana UHC-nya Pak? Berapa persen kira-kira? Ya, oke, baik. Ini luar biasa. Jadi memang di Kabupaten Tangerang ini dukungan dari pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Jadi bisa dibilang kita saat ini di 2024 ini sudah
99,9% bisa dibilang begitu. Baik. Artinya yang belum terdaftar ini adalah biasanya bayi-bayi baru lahir yang belum didaftarkan. Dan memang ada pergerakan ya, karena kita juga di sini ada daerah industri ya. Betul. Begitu ada pergerakan pindah lokasi badan usaha, biasanya kita kehilangan peserta. Namun ada juga yang ternyata baru beroperasional di kabupaten ini, tentunya ada peserta baru yang harus kita edukasi untuk mendaftar. Jadi kalau bisa dibilang tadi 99,9%, hampir 100% lah sebenarnya. 100%. Artinya Iya. dengan UHC ini kita juga memberikan privilege buat kabupaten dengan layanan non cut off. Penjelasan non cut off ini adalah selama dia warga kabupaten. Terdaftar sebagai warga Kabupaten Tangerang, belum mengurus BPJS pun dilayani di rumah sakit. Ya, istilahnya adalah non cut off. Kalau cut off itu mesti nunggu 14 hari. Iya. Ya, begitu. Baru Jadi, aktif. Baru aktif. Gitu ya, Pak. Nah, ini sekarang karena sudah mencapai hampir 100%, BPJS dengan kebijakannya tentunya memberikan privilege kepada kabupaten yang sudah hampir 100%. Sehingga layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik tentunya. Nggak usah terlalu khawatir, datang ke rumah sakit, segera urus. Kalau memang belum aktif, langsung bisa dilayani. Berarti gitu, Mas Andri. memang untuk mengetahui masyarakat Kabupaten Tangerang ini tercover atau tidak, Pak, ini gimana caranya? Oke, baik. Sekarang kita ini sudah sangat dimudahkan ya dengan aplikasi, dengan sistem, bisa pakai mobile JKN, dicek dan lainnya. Tapi sekali lagi Mas Andri, semua rumah sakit, bahkan klinik maupun puskesmas, kita sudah memiliki sistem di sana. Jadi jangan khawatir untuk warga masyarakat Kabupaten Tangerang, cukup bawa kartu tanda penduduk KTP dengan NIK, lalu nanti sistem kita akan mengecek status kepesertaannya di BPJS. Ya, jadi dengan sistem ini jauh lebih mudah. Walaupun dan praktis, ya. Itu kan kondisinya kalau kita lagi membutuhkan. Bagaimana kalau kita tidak lagi membutuhkan? Kita mau tahu aktif atau tidak. Kita menyediakan mobile JKN. Ya. Jadi ada layanan non tatap muka yang kita berikan banyak sekali. Ini sekalian saya sampaikan ke Mas Andri. Pak. Yang sudah sering kita bicarakan adalah mobile JKN tentunya itu. Aplikasi. Ya. Namun sekali lagi banyak juga ternyata yang gaptek nih, nggak mau dan lainnya. Kurang paham. Bisa dicek juga. Kita kasih kemudahan untuk kita memiliki call center 165. 165. Iya. Jadi kalau butuh apa-apa silakan telepon. 165 aja. Iya. Langsung terhubung Pak ya. Lalu nanti langsung dengan call center kita akan langsung diinformasikan aktif, tidak aktif, atau kebutuhan lainnya. Saya terdaftar di mana. Saya mau pindah fasilitas kesehatan dan lain, semua administrasi bisa dilakukan di situ. Tapi sekali lagi, ternyata Mas Andri banyak juga yang nggak berani langsung telepon. Kita menyediakan juga layanan melalui WA. Oh, WA Pak? Iya. Oke. Ya, kalau malu buat ngobrol-ngobrol mungkin bisa langsung chat-chat gitu? Ya, bisa langsung di-chat kebutuhannya apa. Wow. Di 0811 8165 165. Oke, boleh diulang Pak. Ini bagus banget nih buat masyarakat yang mungkin malu-malu kucing kalau buat ngobrol langsung sama teman-teman call center gitu ya. Bisa pakai layanan WhatsApp di nomor berapa Pak? 0811 8165 165. 165. Baik, itu di handle nomornya ya. Iya. Artinya akan jauh lebih mudah lagi nih. Kalau nggak telepon langsung sulit, WA saja lah nanti akan direspon. Gitu. Tapi tentunya ada jeda waktu ya. Kita dengan WA ini memang layannya cukup banyak dan kita terpusat untuk layanan WA ini. Jadi di kantor pusat kita siapkan sekian ratus orang untuk menjawab. Namun kita harus melayani se-Indonesia. Jadi tentunya ada jutaan ya, itu dia. Perbandingannya itu, Mas Andri. Jadi ya bersabar tapi bakal dilayani handetolan begitu ya. Dan tentunya Pak kan kalau yang namanya pelayanan kesehatan ya
baik itu swasta maupun punya pemerintah. Untuk BPJS Kesehatan ini kan kadang-kadang ada masyarakat yang misinformasi mengenai datang tetap aja nggak dilayanin, udah bawa KTP bla bla bla, itu gimana Pak? Oke. Baik, Mas Andri, ini juga masih sering kita dapati ya. Artinya sebanyak itu kita berikan kanal layanan, informasi dan lainnya, tapi di lapangan memang Tetap aja ada tetap ada miskomunikasi ya. informasi, komunikasi, pemahaman dan lainnya, karena memang segmen BPJS luar biasa, ya. gapnya luar biasa dari sisi pengetahuan dan lainnya. Jadi untuk ini kami juga sudah menyediakan layanan pengaduan sebenarnya. Jadi di rumah sakit kita menyediakan layanan informasi dan pengaduan di sana. Kita tempel minimal, ini komitmen rumah sakit. Di setiap rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS, kita wajibkan untuk memberikan informasi, layanan informasi dengan pengaduan, ditempel di 10 tempat keramaian peserta biasa terjadi. Di loket pendaftaran, di layanan antrian farmasi biasa pengambil obat dan lainnya, di poli dan lain, di 10 titik kita berikan. Di situ ada nomor telepon dan foto petugas kita yang akan melayani. Ada petugas BPJS dan ada petugas rumah sakit yang siap melayani. Dan kami juga punya layanan pengaduan di kantor cabang tentunya. Di situ juga kita akan bisa secara tidak online, artinya secara tatap muka. Kita juga melayani hard complaint dan lainnya di rumah di kantor cabang kita layani informasi itu. Dan kita respon dengan ada SLA. Jadi ada waktu yang harus kita respon segera. 1 kali 24 jam kita harus respon. Jadi jangan khawatir, setiap kali ada kebutuhan informasi maupun pengaduan atau keluhan dan lainnya, maka sampaikan ke kami. BPJS tentunya akan menjawab, menyelesaikan masalah dan menjadi masukan buat kami untuk selalu memperbaiki diri. Karena kan mau bagaimanapun ini pelayanan langsung kepada masyarakat. Betul, ini layanan publik ya, jadi harus diimprove setiap saat. Ada peningkatan dan juga memang ini dibutuhkan sebetulnya untuk BPJS agar bisa lebih baik pelayanannya kepada masyarakat. Pak Herman, terakhir, apa langkah BPJS Kesehatan selanjutnya nih agar program JKN ini dapat terus berkelanjutan demi kesejahteraan khususnya di masyarakat Kabupaten Tangerang? Luar biasa Mas Andri ini. Terakhir dan yang terpenting. Jadi gini Mas Andri, program ini bagus sekali, baik sekali. Saya ingin selalu menyampaikan ke seluruh masyarakat, BPJS ini hanya penyelenggara, programnya itu program JKN. BPJS selalu mengimprove diri setiap kali ada permasalahan. Masih jauh dari sempurna BPJS ini. Namun sekali lagi kalau program ini ingin berkelanjutan, ada 2 hal yang mesti dipahami oleh seluruh peserta dan seluruh masyarakat. Bahwa program ini bisa berkelanjutan apabila yang pertama, uangnya ada. Uangnya ada dari mana? Dari iuran. Ya, pasti seperti itu. Dan bagaimana iuran ini bisa dikumpulkan? Ini perannya jelas adalah kontribusi dari yang pertama pemerintah daerah tadi yang perlu saya sampaikan. Yang kedua adalah seluruh peserta yang memang berkewajiban untuk membayar iuran. Begitu dana ini cukup, yang kedua adalah bagaimana pembiayaan di rumah sakit ini bisa terkendali dengan baik. Apabila ini balance dalam pemberian atau pelayanan program ini, maka insya Allah program ini akan berkelanjutan dan maksimal tentunya. Kami sampaikan juga bahwa menyampaikan bahwa BPJS ini adalah badan non-profit ya, jadi nirlaba. Betul. Jadi sekali lagi, seberapa besar iuran premi yang diterima sepenuhnya akan disampaikan kepada peserta. Dari masyarakat untuk masyarakat begitu. Betul. Mungkin Pak Herman ya. Kalau dari sisi pelayanan kesehatan pembiayaannya tercukupi, lalu masih ada sisa, maka akan diberikan dalam bentuk manfaat lainnya. Manfaat tambahan, misalnya
kita punya program promotif preventif dan lainnya, lalu screening dan lainnya kita akan optimalkan untuk masyarakat lebih sehat. Baik, ini memang untuk handetolan ya, yang mungkin berpikiran seperti daftar kepesertaan BPJS Kesehatan pada saat urgensi saja, tapi seterusnya ini justru nggak melakukan kewajiban untuk membayar. Nah ini pada saat Anda melakukan seperti itu, di luar sana ada masyarakat yang kurang mampu, yang sulit untuk berobat nantinya dan lain sebagainya. Kalau kita membayarkan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan, secara tidak langsung kita juga membantu masyarakat yang membutuhkan untuk fasilitas kesehatan. Betul sekali, begitu ya Pak. Baik, itu juga ada pahalanya loh handetolan ya. Ya betul. Jangan pas saat sakit aja ingat BPJS. Betul. Saat sehat itu artinya peduli kepada masyarakat yang saat ini sedang sakit. Makanya Andri tuh punya berpikiran seperti ini Pak Herman. Saya harus bayar BPJS Kesehatan setiap bulannya, tentu dengan ketentuan gitu kan. Tapi jangan sampai kepake nih kartu. Ya betul karena walaupun dijamin gak enak sakit. Betul Bapak. Karena kan biasanya orang pada saat sakit baru dia bakal lebih peduli sama kesehatan ya. Pak Herman terima kasih banyak. Ya, siap. Kita kapan nih bisa ngobrol lagi? Siap. Kami tunggu di sesi selanjutnya. Baik, luar biasa. Nanti handetolan ya. Silakan bisa dengarkan kembali siaran ini di program lainnya. Bersama Pak Herman Indratmo, beliau ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Terima kasih banyak untuk informasi-informasinya Bapak. Ya, siap. Baik. Terima kasih sama-sama Mas Andri. Jangan lupa dengarkan terus Tangerang Radio juga Pak. Siap. Oke, ya. Baik, handetolan kita akan ke program lainnya. Salah satunya adalah program Gemilang untuk Anda bersama Ivi sampai dengan jam 1 siang nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.